Ya, baiklah, kita akan melanjutkan masih dengan eliminasi Gauss-Jordan, masih dengan soal yang sama, yaitu sistem persamaan linear. Dia ada dua persamaan, berarti ada dua variabel di situ. Bagaimana sekarang kita melaksanakan eliminasi Gauss-Jordan itu via komputer. Jadi kita pakai simulasi. Ini bisa pakai komputer atau laptop dan bisa menggunakan HP kita, asalkan HP diinstal dulu yang software yang ini, WPS Office ya salah satunya, yang dia kita bisa bikin dokumen Excel ya. Jadi ini programnya yang W ini, diklik dulu, kemudian nanti ada plus ya, ini udah tahu ya, plus terus create new, berarti kita buka yang ini. Nah ini yang Excel ya, terus pakai ini aja, lem polos aja. Terus kita akan masukkan angka-angkanya di sini. Mau ditaruh sebelah mana? Sini deh ya. Jadi tadi persamaannya apa sih? 3x min 8y sama dengan 7. Jadi kita langsung tulis aja angkanya ya. Di sini kalau mau nulis angkanya berarti di sini kita klik yang gambar keyboard di sini. Itu 3. 3x, ini x-nya nggak usah ditulis angkanya aja. Jadi 3, terus ini ada min 8. Angka aja deh, yang kayak kalkulator aja ya. Min 8. Kemudian yang sebelah sini itu 3x min 8-nya adalah sama dengan 7. Jadi begitu. Kemudian di baris ke sini kita tulis lagi persamaan kedua yaitu 4x, oke, ditambah 7y gitu ya, sama dengan 27. Ini kalau Anda memperhatikan video ini sambil ngelihat catatan ya, atau video sebelumnya yang metode eliminasi Gauss-Jordan dengan cara manual itu dicatat dulu. Ya, ini matriknya. Kemudian kita kan ingin membuat supaya matrik yang ada di sini itu jadikan 1 0 1 1 dan ini jawaban akhirnya ada di sini kan. Nah, seperti kaidah yang sudah dijabarkan di video berikutnya, video sebelumnya, itu yang kita lakukan dulu adalah mengubah kolom 1 yaitu 3 dan 4 ini menjadi 1 dan 0. Nah, berarti kita ngurusin dulu yang baris pertama. Baris kedua kita bikin tetap aja kayak yang sebelumnya. Jadi ini kita tinggal kopikan ke sini. Caranya adalah dengan sama dengan ya. Ini sel yang ke A7 itu sama dengan sel yang ke A4. Jadi ini A4 tuh kan A ada di sini, terus ini 4 itu menunjukkan barisnya ya. Jadi seperti itu. Maaf, ini salah ketik. Jadi tinggal sama dengan, kita langsung klik aja sel yang dimaksud. Jadi yang saya klik di sini itu adalah A7 ya, sel A7 itu sama dengan A4. Enter. Jadi dia akan tercopy secara otomatis ya, karena dia sudah ditujukan adalah sama dengan sel yang di sini. Jadi yang ini A7 itu sama dengan A4. Nah, terus setelah itu kita akan membuat yang di sini juga sama dengan ini kan. Nah, supaya nggak satu-satu, ini bisa caranya di fill ya. Fill itu berarti gini, diisi. Ini kan edit, copy, paste, cut ya, ke samping lagi. Ini ada fill. Fill itu kalau di Excel tuh kayak drag gitu loh, ya, itu ke kanan. Nanti otomatis dia akan sesuai algoritmanya sama dengan yang di sini. Ya, seperti itu. Kemudian kita ingin mengubah yang 3 itu jadi 1, berarti kan baris pertama dikali sepertiga kan gitu. Teorinya kan seperti itu ya konsepnya, atau sama saja dengan baris ketiga ini 3 dikali sepertiga itu kan sama dengan 3 dibagi 3. Berarti sebenarnya yang di sini ini nanti dibagi 3. Nanti min 8 dibagi 3 jadi min 8/3. 7 dibagi 3 jadi 7/3 kan gitu. Nah, caranya adalah dengan cara mengetikkan lagi kali sepertiga, atau yang ini dibagi dengan angkanya dia sendiri kan gitu. Jadi kan nanti hitungannya 3 dibagi 3 sama dengan 1. Cuma nanti kalau Anda tidak memformat si A3 ini, artinya dikunci, itu nanti jadinya aneh. Ya, contoh. Ini kalau begini, ini jadinya satu-satu semua. Coba kita fill dulu ya. Kita fill, terus ke kanan. Tuh, akhirnya jadi 1 1 1 semua. Padahal kan nggak gitu. Ini kan mestinya min 8/3. Kalau di sini kan tampilannya desimal. Kalau min 8/3 tuh kan mestinya 2/3 kan, atau 2,6667. Nah, ini gimana? Ternyata setelah dicek rumusnya di sini nggak gitu loh. Rumusnya adalah B3 dibagi B3. Jadi dia ngikutin logika yang di sini gitu. Karena A3 dibagi A3, dia dibagi dia lagi sama dengan 1, kan salah. Nah,
Ini kesalahannya dari awal. Jadi bukan A3 dibagi A3. Kan pembaginya itu kan tetap 3 kan. Artinya harus min 8 dibagi 3. Jadi ini dikunci dulu. Ini salah. Dikuncinya gini aja. Ini mengunci supaya kalau kita geser dia tetap di A3. Maksudnya kalau kita fill tadi loh di drag ke samping itu tetap angkanya adalah 3. Jadi tetap 3 dibagi 3, min 8 dibagi 3, 7 dibagi 3. Jadi gitu. Jadi ini kita fill dulu ya. Ini di drag ke samping. Ya, betul gitu. Akhirnya jadi semuanya dibagi 3. Oke, beres. Ya, jadi ini kalau di tulisan yang di video sebelumnya ini kan min 8/3, ini 7/3 kan. Kalau 7/3 kan 2/3. Kalau desimal jadi 2,3333. Ya, kalau di Excel ya hasilnya desimal lah ya. Nah, setelah selesai ini kita tujuannya adalah mengubah 4 jadi 0. Awas, kita bikin yang baris pertama tuh stay cool aja lah. Dia diem aja dulu gitu ya. Jadi tinggal di ini kan ya, di copy sama dengan yang ini. Oke, kemudian kita fill, kita isi ke kanan. Ya, kalau di Excel di drag aja ke kanan ya. Ya, sama ya. Sekarang fokus kita adalah mengubah di baris kedua. Si 4 harus dijadikan 0. Caranya kalau di teori tadi secara manual adalah baris kedua dikurangi 4. Gitu kan? Atau ditambah dari lawannya ya. Berarti kita dikurangi 4 kali baris pertama. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ini nanti sama dengan, harus ada sama dengannya loh ya. 4. Jadi baris kedua dikurangi 4 kali baris pertama. Jadi baris pertamanya adalah siapa? Yang ini. Kan gitu, ya kan? Nah, masalahnya kalau ini nggak dikunci nanti hasilnya juga sama aja. Aneh gitu loh. Yang ini, ya, ini kalau kita, maaf. Sampai mana nih? Ini kalau kita fill ya. Fillnya mana? Oke, ini ke kanan. Zreng gitu, ini salah loh ya. Jadi nggak seperti ini. Jadi mestinya logikanya tidak begini, tetapi ini dikunci. Jadi yang dikunci tadi koefisiennya kan dikurangi 4. Berarti dikurangi A7. A7 itu kan yang hijau ini loh, 4 angka 4 ini loh. Jadi ini harus dikunci. Dikuncinya ini diperbaiki dulu. Dikasih dolar gitu loh. Jadi dolar A itu artinya mengunci supaya dia tetap di kolom A, angka 4-nya tetap berlaku angka 4, kemudian dolar 7 itu berarti tetap mengunci bahwa dia tetap di baris ke-7, jadi seperti itu. Oke, setelah itu baru kita fill lagi ke kanan. Ya, seperti itu. Jadi kalau di buku manual itu jadinya 53/3, bener nggak sih? 53/3 ya. Jatuhnya seperti itu. Kan 53/3 itu kan 17/2/3 toh. Jadi 17,6667. Nah, ini udah sesuai. Jadi begitu. Nah, setelah selesai beres kolom pertama yaitu 10, tugas kita adalah mengubah ini dan ini menjadi 01. Nah, kalau 01 berarti apa diurusin? Berarti yang diurusin yang ininya dulu. Baris keduanya dulu lagi ya. Jadi baris pertama tetap diam dulu aja dulu. Sebenarnya bisa dilakukan secara simultan ya, cuma kita karena baru belajar ya pelan-pelan lah gitu ya. Ini kita fill dulu ke kanan biasa. Oke, artinya dia sama dengan yang di atas kan. Berarti kita tinggal ngurusin yang 17 per ini. 17,667 atau 53/3 itu tadi. Caranya adalah dengan dibagi bilangan itu sendiri. Artinya dikalikan dengan kebalikannya itu kan sama dengan dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi 17,66 ini dibagi dengan bilangan itu sendiri. Sehingga jadinya 1. Nah, cuma kalau nanti ini tidak dikunci, jatuhnya aneh juga. Jadi kita bisa fill dia ke kiri dan ke kanan. Ini nanti aneh. Tuh ya kan, nggak bisa kan. Ini nggak bisa dibagi 0 gitu. 0 bagi 0 tuh kan tidak tak tentu kan gitu. Jadi aneh gitu. Jadi ini harus dikunci. Karena kenapa sih kok jadi ini? Karena ini 0 dibagi 0. Jadi ini artinya angkanya dia sendiri dibagi dia sendiri kan 0 bagi 0 nggak terdefinisi. Sama aja dengan yang ini kan. Ini dibagi dia sendiri. Memang benar sih, tapi salah logikanya salah. Nggak seperti itu. Jadi harus dibagi dengan B10. Nah, B10-nya itu yang kita kunci. Ya. Jadi seperti ini. Kita perbaiki dulu. Fill. Ya, ke kanan bisa, ke kiri juga bisa. Nah, seperti itu. Nah, tinggal yang ini ya, min 2,667 atau kalau di
teori tadi adalah min 8/3 secara manual tadi ya. Nah itu caranya adalah dengan gimana? Ntar ini kita isikan dulu. Baris kedua tetap ini ya, tetap nggak berubah ya. Ini hasil finalnya udah. Ini kita fill dulu ke kanan. Ya, sudah. Terus tinggal ngurusin yang ini kan. Nah ini gimana? Ini harus jadi 0. Caranya adalah dengan dikurangi bilangan itu sendiri. Artinya dijumlahkan dengan dan lawannya. Berarti kita bikin dia begini sama dengan min 2,667 dikurangi dengan min 2,667 berarti kan ditambah kan. Nah, jadi tetap dikurangi bilangan bersangkutan dikali dengan B2. B2 itu maksudnya bukan B kolom ya, baris kedua. Baris keduanya temennya adalah 1. Terus gimana? Ini yang dikunci ya. Nah, seperti itu. Selesai. Kemudian kita fill lagi kiri dan kanan. Kanan dan kiri. Selesai. Jadi memang jawabannya adalah 5 dan 1. Nah, kalau kita sudah punya simulasi kayak gini ya, ini termasuk simulasi ya, meskipun masih sederhana. Ini kalau mau diubah-ubah angkanya, kita tuh nggak perlu lagi melakukan yang tadi tuh loh, yang manual dikali ini manual nggak. Jadi misalnya saya ganti soalnya saya iseng ganti 17, oh salah 17 mas. Udah. Mana nih? 17 gitu ya. Berubah nggak? Bahkan berubah. Dan ini penyelesaiannya. Jadi kalau 3x min 8y sama dengan 17 kan beda jadinya ya. Ini hasilnya udah ketemu. Jadi ini jadi tugas Anda ya. Karena tiap mahasiswa pasti punya HP Android. Bisa diinstal programnya ini. Silakan Anda coba untuk mengerjakan contoh soal yang tadi dengan cara seperti ini. Ini saya balikin dulu deh. Jadi 7 ya. Mana nih? 7. Oke. Ya, dicoba dulu bikin kayak gini. Kalau ada yang mengalami kesulitan silahkan ditanya di forum diskusi. Ya, jadi ini bisa diganti-ganti angkanya loh. Kalau udah punya seperti ini, seperti itu ya. Kalau sudah kita simpan dulu filenya. Seperti itu. Cukup, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.